Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu. Baik, kita jumpa lagi tentunya dengan kimia. Sebelum kita kepada materi kimia, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa mendapatkan hasil yang baik atau bisa kita terima dengan baik. Berdoa mulai. Ya, selesai. Baik, kita lanjutkan untuk materi pada pertemuan kali ini dengan sistem periodik unsur. Nah, di sini yang kita bahas adalah sistem periodik modern, ya, sistem periodik modern. Untuk sistem periodik modern, kita ketahui bahwa disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur atomnya ya. Nah, itu adalah untuk sistem periodik. Nah, di situ disusun, ditata supaya kita mudah untuk mengklasifikasikan unsur-unsur atom yang ada di alam kita ini ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya bisa anak-anak lihat pada materi buku ya. Di sini namanya adalah tabel periodik unsur. Nah, bisa nanti kalian cari di toko buku juga ada ya. Ini adalah ada tabel periodik unsur. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian pada tabel periodik unsur tersebut yang pertama di sini lajur horizontal disebut dengan periode. Yang kedua, lajur vertikal yang disebut dengan golongan. Nah, mana sih yang dimaksud dengan periode? Lajur horizontal. Nah, ini saya tunjukkan pada buku. Nah, ini adalah namanya lajur horizontal. Nah, ini periode pertama. Kemudian lajur kedua, ini ya, lajur horizontal kedua. Ini adalah periode kedua. Lajur horizontal ketiga. Nah, ini ya. Ini adalah periode ketiga ya, periode ketiga. Kemudian nah, ini selanjutnya ya, ini adalah lajur horizontal. Ini periode keempat ya, berada pada lajur horizontal yang keempat. Nah, ini dan seterusnya sampai kepada periode ke-7 ya. Nah, kalau yang di bawah ini nanti kita bahas mengenai transisi dalam ya. Kemudian lajur vertikal. Nah, mana ya lajur vertikal yang dinamakan dengan golongan? Nah, yang dinamakan golongan ini adalah yang vertikal nih. Dari atas ke bawah. Ini namanya vertikal. Kalau horizontal ini yang mendatar. Nah, vertikal ini dari golongan 1A. Kemudian vertikal yang kedua adalah golongan 2A. Kemudian diselang. Nah, di sini golongan 3A. Ya, 3A. Kemudian 4A sampai kepada 8A. Sedangkan ini adalah golongan transisi ya. Ini golongan
B. Nanti kita bahas ya. Nah, ini yang namanya lajur vertikal ini adalah golongan ya, lajur vertikal. Baik, saya rasa sudah paham ya. Kita lanjutkan. Kita bahas mengenai periode. Nah, periode ini, periode apa itu periode ya? Tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah lajur-lajur yang horizontal, itu namanya periode. Pada periode di sini unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama itu ditempatkan pada periode yang sama. Jadi kalau jumlah kulit atomnya sama, maka meskipun itu dari yang kecil sampai yang terbesar, ya, tapi jumlah kulitnya sama, maka dia diletakkan pada periode yang sama. Kemudian dapat kita simpulkan, jadi nomor periode sama dengan nomor kulit atom. Ya, jadi dapat kita simpulkan mengenai nomor periode itu sama dengan nomor kulit atom. Ya. Nah, itu adalah untuk periode. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah golongan. Nah, golongan ini juga kita ketahui tadi sudah ya, yang vertikal ke bawah. Ini adalah golongan ya. Untuk golongan, unsur-unsur yang memiliki sifat mirip dengan atau memiliki elektron valensi yang sama dimasukkan ke dalam golongan yang sama. Jadi kalau unsur-unsur memiliki kemiripan dan juga memiliki jumlah elektron valensi yang sama, itu dapat dimasukkan dalam golongan yang sama. Ya. Di sini adalah untuk golongan. Ya. Jadi ini untuk golongan. Ini adalah memiliki cirinya, memiliki sifat mirip dan memiliki jumlah elektron valensi yang sama. Elektron valensi itu apa sih? Begitu ya. Nah, elektron valensi itu adalah elektron yang terletak pada kulit terluar ya, yang paling akhir. Jadi kulit elektron yang paling akhir itu adalah elektron valensi ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Kemudian adalah golongan. Nah, di sini untuk golongan ini dapat dibagi menjadi 3 bagian untuk golongan ya. Nah, golongan yang pertama atau golongan, nah ini yang A, itu adalah golongan utama atau dikenal juga dengan nama golongan A. Ya, golongan utama itu adalah golongan A. Kemudian yang B adalah golongan transisi atau disebut juga dengan golongan B. Ya. Dan yang C adalah golongan transisi dalam. Nah, golongan transisi dalam ini terdiri dari golongan lantanida dan aktinida. Nah, ini saya jelaskan lagi dalam buku ya. Nah, di sini ada keterangannya. Ini adalah yang berwarna kuning itu logam. Ya. Kemudian yang berwarna agak sedikit oranye itu adalah semi logam, dan yang agak hitam ini adalah non logam ya. Ini sudah ada. Nah, di sini golongan utama yaitu adalah dari 1A, 2A. Nah, ini adalah golongan utama. Kemudian 3A, 4A, 5A, 6A,
7A, dan 8A. Ini namanya golongan utama ya. Jadi golongan utama atau golongan A itu terdiri dari golongan 1A sampai 8A ya. Nah, kemudian yang kedua atau yang B, golongan transisi. Nah, ini yang namanya golongan transisi nih. Golongan transisi di sini dari 3B, 4B, 5B, kemudian 6B, 7B, dan 8B ya. Ini di sini ada 8B. Yang selanjutnya di sini adalah golongan 1B, dilanjutkan kepada golongan 2B. Nah, ini namanya golongan transisi atau golongan B. Sementara untuk golongan transisi dalam, nah ini yang transisi dalam yang ada di bawah ya, transisi dalam ya. Nah, ini adalah terdiri dari lantanida dan aktinida. Nah, ini golongannya ya, golongan yang dikenal dengan transisi dalam ya. Nah, ini adalah golongan lantanida dan aktinida ini ya. Baik, saya rasa bisa dipahami ya, bisa dilihat. Nah, untuk lebih jelas, nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, ini adalah namanya tabel periodik unsur ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kemudian adalah golongan utama atau golongan A. Nah, golongan A atau golongan utama terdiri atas blok S dan blok P. Ya, kemarin sudah kita pelajari kan mengenai konfigurasi elektron berdasarkan orbital ya. Nah, di situ ada blok S dan blok P. Aturan penentuan golongan pada golongan utama sebagai berikut ya. Yang pertama, blok S adalah unsur-unsur elektron ya. Di blok S adalah unsur-unsur elektronnya yang berakhir pada orbital S. Jadi di sini unsur-unsurnya memiliki elektron yang berakhiran pada orbital S. Blok S itu terdiri atas yaitu golongan 1A dan golongan 2A. Jadi yang blok S ini untuk yang berada pada orbital blok S ya, atau akhiran blok S terdiri atas dua golongan saja, yaitu golongan 1A dan golongan 2A ya. Contoh, nah di sini contohnya adalah natrium ya, Na, dengan nomor atomnya adalah 11. Nah, dengan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6 dan 3s1. Maka kalau kita jumlahkan elektron yang ada di atas ini 2, 2, 6, 1, maka jumlahnya 11. Atau dapat kita singkat dengan, nah ini adalah atom dari gas mulia, atom Ne dengan garis yang berada di kurung atau dengan kurungan mutlak ya. Di sini menyatakan jumlahnya ini adalah 10. Kemudian 3s 1. Jadi 10 tambah 1 11 begitu ya. Nah, karena dia berakhiran 1 ini elektronnya, maka dia memiliki elektron valensinya 1 karena dia berakhiran elektron yang berada pada kulit terluar adalah 1 ya. Nah, karena elektron valensinya 1, maka Na terdapat pada golongan 1A gitu ya. Nah, demikian juga contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kalsium dengan nomor atomnya 20. Di sini memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3P6 dan 4S2. Bila dijumlahkan semuanya adalah 20 ya. Sehingga elektron valensi yang dimiliki oleh kalsium itu adalah 2. Maka elektron yang dimiliki oleh kalsium adalah 2. Sehingga kalsium terdapat pada golongan 2A ya. Jadi tergantung pada elektron valensinya. Kalau elektron valensinya 3 maka dia berada di golongan 3A ya, begitu. Nah, di sini juga dapat disingkat ya untuk yang Nah, di sini juga dapat disingkat ya. Ini tadi 10 ya. Nah, kalau ini juga dapat disingkat. Nah, R18 karena di sini 18 maka terakhir tinggal 4S2-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Maka karena akhirannya elektron atau elektron valensinya 2, maka Ca terdapat pada golongan 2A ya. Nah, bagaimana para siswa? Saya rasa dapat dipahami penjelasan saya sedikit demi sedikit ya. Oke, karena waktu kita akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Tentunya jangan lupa protokol kesehatan, jaga kesehatan biar kita tetap selalu sehat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.